Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Ignite GKI yang pertama di tahun 2022 ini. Mari kita berikan salam damai dengan tanda love kepada teman dan keluarga yang berada di samping kiri dan kanan kita. Masih dalam masa tahun baru, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk teman-teman semua. Saya yakin dan percaya bahwa oleh karena kasih penyertaan Tuhan Yesus sajalah, kita akan mampu mengarungi kehidupan di tahun 2022 ke depan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita pujikan satu buah lagu untuk membuka ibadah kali ini. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Teman-teman, kita tahu bahwa hidup itu akan selalu sulit. Ke dalam menjadi sejalan dengan Allah berarti menjadi beda dari dunia ini. Tapi kita nggak perlu takut, karena satu hal yang kita percaya dengan pasti, bahwa Tuhan akan selalu mengiring jalan kita kemanapun kita berada. Dia akan selalu berjalan bersama-sama dengan kita sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuasa.
Sahabat Kristus yang setia, apakah kalian familiar dengan lirik lagu berikut ini? Mau dibawa kemana? Eits, tunggu dulu, jangan kepikiran yang aneh-aneh ya. Waktu terus berjalan hingga di titik sekarang ini. Sepatutnya kita renungkan, mau dibawa kemana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah mau begitu-begitu aja atau mau maju terus ke depan dengan kepastian? Masa pandemi yang belum juga usai menguji iman kita. Apakah kita mau tetap taat dan dekat kepadanya? Tentunya kita ingin perubahan yang positif. Kian hari, kian tahun, tidak hanya hubungan kita dengan sesama atau juga perubahan fisik dan penampilan, tetapi juga hubungan kita dengan Tuhan. Marilah kita merenung dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami menyadari akan dosa dan celah kami. Kami seringkali melawan tuntutan Roh Kudus dalam hati kami sehingga kami sering jatuh ke dalam dosa. Kami juga menyadari bahwa kian hari kami semakin jauh dengan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ubahlah hati kami agar selalu taat kepada Tuhan. Amin. Berita anugerah kali ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di bawah
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami bisa datang bersama-sama dengan saudara-saudara kami semua. Pada saat ini kami ingin beribadah, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini yang akan menjadi pedoman, menjadi setiap hal-hal yang ada dalam kehidupan kami, Engkau akan selalu ayomi, sehingga langkah kami ke depan Tuhan, berdasarkan setiap firman yang akan kami baca dan yang akan kami gumuli Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami semua yang membaca pada saat ini dan merenungkannya dapat menjadi pelaku-pelaku firman untuk mengabarkan kabar sukacita kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan mampukan kami, Tuhan pakai kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita diambil dari Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Shalom, apa kabar rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus? Tema kita adalah Yesus Teladan Perubahan. Kalau kita bicarakan tentang sebuah perubahan, maka kita tahu bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang dapat menolak atau menghindar dari yang namanya sebuah perubahan. Karena perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Kalau kita bicarakan tentang perubahan, maka kita tahu bahwa dunia ini berubah. Dunia kekristenan pun juga berubah. Kita mungkin tahu perubahan-perubahan yang terjadi yang luar biasa. Di salah satu bukunya, Felix Tickle mengatakan dalam The Great Emergence bahwa kekristenan itu berubah. Pada saat Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia mengubah tatanan keberagaman pada saat itu. Yang kedua, pada saat tahun 1054, mungkin terjadi sebuah perubahan. Ya, kekristenan Barat, lalu ada kekristenan Timur di Roma dan Konstantinopel. Lalu terjadi sebuah perubahan juga pada saat era reformasi 1500-an. Dan sekarang mungkin juga terjadi sebuah perubahan pada saat COVID-19 ini. Selain dalam dunia agama, ada juga perubahan di dunia gitu ya. Di dunia yaitu Black Death Pandemic dan juga flu Spanyol. Jutaan orang mati, meninggal karena pandemik tersebut. Atau juga The Great Depression, masalah perekonomian tahun 1930 yang akhirnya menyebabkan banyak perusahaan di Amerika bahkan sampai ke Jawa itu rontok. Perang Dunia I dan II. Perang Dingin, kehancuran Uni Soviet, kerusuhan Mei 98 yang kita tahu akhirnya menyebabkan Orde Baru itu tidak lanjut ordenya. Lalu The Great Recession tahun 2008 memunculkan perlawanan sistem desentralisasi terhadap sentralisasi keuangan.
Yang kalau kita mungkin kenal, ada yang namanya sistem blockchain dengan Bitcoin, salah satunya. Yang terakhir, pandemi COVID-19. Yang membuat saya akan katakan, seluruh orang harus mengalami perubahan yang begitu besar. Jadi memang perubahan itu bisa terjadi. Suka atau tidak suka, kita harus berubah. Kalau kita nggak bisa bilang, aduh saya nggak bisa nih main internet dan sebagainya untuk orang dewasa mungkin ya, atau yang senior. Tapi bagaimana caranya? Dalam kondisi COVID-19 ini mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus belajar. Karena gereja menyediakannya dalam dunia digital. Atau mungkin nanti ke depan, kita bisa bicarakan tentang yang namanya metaverse. Kalau seandainya gereja menjadi gereja virtual bagaimana? Panjang. Tapi saya tidak bahas tentang hal itu. Perubahan itu terjadi dan manusia harus beradaptasi. Harus beradaptasi. Dan yang berikutnya, manusia harus tahu pada saat dia beradaptasi, dia tetap meneladani Kristus, meneladani Tuhan. Dan ini yang akan kita bicarakan tentang Yesus teladan perubahan. Pada saat Yesus bertemu dengan perempuan Kanaan, Yesus tahu misinya. Injil Matius membicarakan tentang Yesus punya misi, yaitu mengabarkan kabar keselamatan. Dan pada saat itu, konteks pada saat itu, pada saat Yesus bertemu dengan perempuan Kanaan, Yesus mempunyai misi untuk mengabarkan kabar sukacita kepada orang Israel terlebih dahulu. Nanti, pada saat kita baca sudah Yesus disalib, akhirnya kabar sukacita itu bukan hanya kepada orang Israel, tapi kepada seluruh umat manusia, tanpa terkecuali. Dan pada saat itu, kita kembali lagi, konteksnya pada saat itu adalah Yesus tahu bahwa tujuan pertama adalah mengabarkan kabar sukacita kepada orang Israel terlebih dahulu. Sehingga ada perempuan Kanaan yang notabene adalah di luar tujuan yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga Yesus menolaknya. Pertama saya ingin memberitakan kepada domba-domba Israel terlebih dahulu. Apakah perempuan Kanaan itu mundur? Tidak. Dia tetap meminta agar anaknya disembuhkan. Akhirnya Yesus memberikan jawaban yang mungkin kesannya bagi kita kasar. Kenapa? Karena tidak patut memberikan makan kepada seekor anjing. Bayangkan, kok anjing sih? Jahat sekali kesannya ya, gitu ya. Tetapi kembali, bahwa anjing di sini adalah anjing peliharaan. Kalau kalian membayangkan anjing peliharaan di dalam rumah, maka anjing peliharaan itu anjing yang mendapatkan tempat yang nyaman, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan juga, gitu ya. Jadi dipelihara, bukan anjing yang di luar, anjing yang tidak terpelihara. Jadi pada saat Yesus katakan konteksnya pada saat itu adalah anjing peliharaan. Masuk dalam lingkungan rumah. Nah, kalau kita bicarakan tentang kerajaan Allah, pada saat Yesus katakan, enggak, saya mau kasih makan pertama kali kepada anak-anaknya terlebih dahulu, yaitu domba-domba Israel. Tapi anjing peliharaan ini kan bukan anjing yang di luar dari rumah, tapi anjing itu ada, tinggal, hidup bersama dengan sang Tuhan. Dan perempuan Kanaan itu menyadari hal itu. Sehingga dia katakan bahwa, Tuhan, anjing peliharaan itu pun makan remah-remah dari makanan yang jatuh dari anak-anak itu. Dan Yesus melakukan sebuah hal yang luar biasa. Dia katakan, wah, besar sekali imanmu. Engkau menyadari bahwa engkau pun juga sebenarnya masuk dalam bagian itu. Masuk dalam bagian kerajaan Allah. Tapi nanti. Sehingga Yesus mengatakan, besar imanmu, diselamatkan. Disembuhkan. Anakmu disembuhkan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari perubahan ini? Apakah Yesus berubah? Wah, Yesus ini pelin-pelan nih, tidak sesuai dengan goalnya. Oh tidak, goal Tuhan Yesus adalah menyelamatkan umat manusia. Tetapi ada rencana-rencananya terlebih dahulu. Ada urutan-urutannya, gitu ya. Kalau kita bilang mah plan-nya lah, gitu ya. Plan-nya yang pertama adalah mengabarkan kabar sukacita kepada orang Israel terlebih dahulu. Berikutnya setelah pada saat dia tahu bahwa hal itu tidak terjadi dan mati di kayu salib,
Maka plan kedua adalah bukan hanya kepada orang Israel saja, tapi keselamatan untuk seluruh umat manusia. Perubahan yang terjadi bukan karena Yesus pelin-pelan, tapi Tuhan tahu goalnya kemana. Dia melakukan sebuah perubahan, kasih karunia itu, perubahan itu terjadi sesuai dengan konteks. Ya, Yesus teladan perubahan adalah pada saat kita mau melihat sebuah perubahan yang terjadi, maka kita harus melihat konteks yang terjadi. Pandemi COVID-19 ini mau tidak mau kita harus belajar untuk lakukan hibrida, gereja yang hibrida gitu ya. Kita nggak bisa lagi terbuai dengan masa lalu, romantisme masa lalu. Konteksnya sudah berbeda. Kita harus mengikuti perubahan yang terjadi. Perempuan Kanaan itu, apa yang berubah dari dirinya? Ingat, perempuan Kanaan itu bermusuhan, sukunya bermusuhan dengan orang Israel. Pada saat dia meminta bantuan, kepada Yesus, dia sedang merendahkan dirinya loh. Dia sedang merendahkan dirinya, meminta bantuan kepada musuh. Dia menanggalkan segala gengsinya, karena dia tahu dia punya tujuan adalah untuk menyembuhkan anaknya, sehingga dia lakukan apapun untuk menyembuhkan anaknya. Dan dia tahu, dia telah mendengarkan kabar bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dan dia datang ke sana. Perubahan yang terjadi, dia menghilangkan segala gengsinya. Dia datang untuk melakukan sebuah permintaan agar Yesus menyembuhkan anaknya. Kita bisa lihat perubahan terjadi. Yesus juga melakukan sebuah perubahan. Ingat, bukan karena pelin-pelan, tetapi master plan-nya adalah memang untuk seluruh umat manusia. Dan Yesus melihat perempuan Kanaan ini tahu bahwa dia termasuk dalam bagian kerajaan Allah. Sebagai anjing peliharaan. Dan dia tetap mengatakan, ya Tuhan, remah-remah itu saya makan. Dan Yesus mengatakan, besar imanmu. Tergeraklah hatinya. Luar biasa. Pada saat kita kembali lagi, rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa menghadapi tantangan. Perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi kembali lagi, perubahan itu jangan sampai kita jadi kaku. Kita harus dinamis. Kita harus melihat sesuai dengan konteks yang ada. Mengapa saya melakukan ini? Karena konteksnya seperti ini. Mengapa saya melakukan perubahan ini? Karena konteksnya seperti ini. Tidak bisa satu tempat kita samakan dengan tempat yang lain. Sama pada saat kita bertemu dengan teman kita, mungkin dia punya permasalahan. Tapi kembali lagi, problemnya dia dengan problemnya kita mungkin mirip. Tetapi belum tentu sama untuk berubahnya. Beda, konteksnya beda. Dan kita harus tahu tentang hal itu. Yesus tahu, Yesus menyadari dengan luar biasa. Dia mengubah. Gitu ya, dia mengubah kasih karunia yang tadi pada saat itu untuk orang Israel, dia dengan jelas mengatakan ini tujuan goal saya yang pertama. Tapi pada saat dia melihat imannya yang luar biasa, iman dari perempuan Kanaan itu, dan dia dinamis, besar imanmu, terjadi sebuah perubahan. Ini yang harus kita lakukan. Rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita akan menghadapi perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia ini, teknologi yang berjalan begitu cepat, kita sebagai warga gereja harus siap mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Ya, ambil contoh tadi saya bilang, katakan tentang metaverse. Kita harus siap. Apakah gereja siap menghadapi perubahan tersebut? Apakah kalian siap? Pada saat metaverse menjadi berkembang dengan luar biasa, apakah pekerjaan saya itu masih bisa ada nanti 10 tahun ke depan? Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut, kita tidak bisa menyesuaikan dengan konteks yang terjadi, kita terbuai dengan masa lalu, maka yang terjadi adalah kita ditinggalkan. Yang kita harus tetap lakukan pada saat kita menghadapi perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia ini, yang pertama, tetap jadikan prinsip dasarnya adalah Kristus. Itu dulu. Kristus adalah dasar pengharapan kita dalam melangkah apapun. Keputusan segala sesuatunya harus berdasarkan Kristus. Pikirkan, what would Jesus do? Yang kedua, adalah kita mau belajar. Pada saat kita menghadapi perubahan yang terjadi, maka kita harus belajar. Apa yang harus kita lakukan? Kembangkan skill kalian. Kembangkan apa yang ada dalam diri kalian. Yang ketiga,
Kalau kalian melihat sebuah perubahan, jangan langsung jadi orang yang negatif terus, netting terus. Gitu. Biasanya selalu mulainya dari susah lah, dia mah privilege, dia begini dan sebagainya. Tapi katakan, kalau ada terjadi sebuah perubahan, peluang apa yang bisa saya lakukan? Dampak positif apa yang bisa saya berikan? Yang terakhir adalah kalau kita menghadapi perubahan, ingat gereja bukan individu. Gereja adalah komunitas. Dan kita harus saling membahu-membahu satu dengan yang lain. Dan percayalah, perubahan itu akan terus ada. Dan gereja kita sebagai komunitas orang Kristen harus mempersiapkan diri. Harus yakin bahwa perubahan itu berdasarkan konteks dan kita harus dinamis. Teladani Yesus. Dia dinamis dalam melakukan sebuah perubahan-perubahan. Pada saat kita menjalani hidup, jadilah komunitas yang saling bahu-membahu. Saling membantu satu dengan yang lain. Jika ada orang yang kesulitan pada saat menghadapi perubahan, kita bantu. Demikian juga sebaliknya. Mari kita siap untuk berubah. Dan teladanilah Yesus dalam setiap perubahan yang terjadi dalam diri kita ataupun dalam lingkungan sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Mari rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan syafaat kita. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami percaya Tuhan pada saat ini kami kembali belajar bagaimana kami harus siap dalam melakukan setiap perubahan dan mempersiapkan diri pada saat menghadapi perubahan. Dan biarlah Engkau akan terus membuat kami dapat melangkah setapak demi setapak Tuhan pada saat kami harus menghadapi perubahan hidup, perubahan gaya, ataupun permasalahan-permasalahan yang membuat kami harus berubah. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau akan selalu sertai bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara Indonesia ini dapat menjadi negara yang selalu toleran satu dengan yang lain. Engkau sertai pemerintah, presiden dan wakil presiden, serta jajaran para menteri dan juga setiap pemerintah desa dan kota. Kami berdoa agar mereka dapat bersinergi satu dengan yang lain, terkhususnya dalam menangani COVID-19 ini. Kau akan selalu juga sertai Tuhan dalam setiap kehidupan kami bergereja. Engkau akan selalu sertai sehingga kami sebagai gereja dimanapun kami berada dapat saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Kami dapat bekerja sama Tuhan untuk mewujudkan hal-hal yang baik yang telah Engkau teladani Tuhan. Hal-hal yang kami bisa bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami bisa membagikan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada orang-orang lain di sekeliling kami. Tuhan Yesus, Engkau sertai, sehingga setiap gereja yang ada bukan hanya gereja yang mementingkan diri sendiri, tapi gereja yang memberikan dampak keluar, terkhususnya untuk Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang yang kami sayangi, jikalau pada saat ini mereka sedang mengalami permasalahan, mereka menghadapi sakit penyakit, pergumulan hidup, Engkau datang kepada mereka, Engkau akan memberikan mereka kekuatan untuk mereka yakin bahwa kekuatan daripadamu sajalah yang akan membuat mereka bisa melangkah, mereka bisa menghadapi segala permasalahan-permasalahan hidup.
Kami percaya Engkau akan juga sertai orang tua kami, orang yang kami kasihi, mereka yang berusaha, bekerja keras Tuhan, dalam kehidupan untuk menafkahi kami juga Tuhan, untuk membiayai dalam setiap kehidupan kami, baik sekolah ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Kau sertai orang tua kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pada saat ini kami juga berdoa terkhususnya bagi orang-orang, saudara-saudara kami yang saat ini terkena bencana, yang saat ini masih berada dalam tenda pengungsian. Tuhan Yesus, pakailah kami juga Tuhan sebagai gereja, sebagai umat-Mu, sebagai perpanjangan tangan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih sedang berada di pengungsian. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Kristus yang setia, sepatutnya kita bersyukur atas apa yang kita kerjakan, yang kita miliki, dan yang kita terima sekarang, semua berdasarkan pada kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan dengan senang dan berdasar pada kerelaan hati kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, teman-teman dapat memberikan persembahan melalui transfer ke gereja masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Sekarang kami membawa persembahan kami, kiranya Tuhan menguduskan dan memakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Sahabat Kristus yang setia, kiranya firman Tuhan yang sudah diberikan terus melekat di hati kita untuk sepanjang masa. Mari jadikan Yesus sebagai teladan perubahan hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan Allah dan sesama. Selamat berjalan bersama Tuhan Yesus Juru Selamat kita di tahun 2022 ke depan. Berbunga dan berair sejuk,
takkan takuti bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhanku, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, dalam kasih anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan senantiasa menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di ibadah Ignite GKI yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai aku tiba di negeri bakal.
Engkau juru selamat, hatiku teguh. Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar